Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertarungan jiwa. Xiao Yan, yang dalam keadaan gembira liar, menemukan bahwa segel naga di tangannya secara bertahap menjadi panas segera setelah simbol aneh itu muncul di dahi 3000 api yang membara. Pada saat yang sama, perasaan yang sangat misterius tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Xiao Yan merasa tercengang segera setelah perasaan misterius ini muncul. Dia menatap 3000 Burning Flame di depannya, dan dia sepertinya bisa merasakan emosinya. Mengaum. The 3000 Burning Flame tumpul sesaat setelah simbol itu muncul, tetapi sekali lagi memulihkan kehati-hatiannya sementara Xiao Yan merasa terkejut. Pada saat ini, tampaknya dia telah memahami sesuatu. Kilatan dingin dan ganas tiba-tiba melintas saat menatap Xiao Yan dengan tegas. Simbol di dahinya juga semakin cerah. Hati Xiao Yan terasa dingin ketika dia melihat kilatan sengit yang memenuhi mata api 3000 pembakaran. Dia sadar bahwa dia akan segera berada dalam situasi berbahaya. Itu seperti yang dikatakan Zian. Segel naga ini bekerja dua arah. Jika dia tidak dapat mengendalikan 3000 Burning Flame, dia akan dikendalikan olehnya. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak akan izinkan terjadi terlepas dari apa yang terjadi. Ayo, aku ingin melihat betapa galaknya dirimu. Saat ini, hanya satu dari keduanya yang akan selamat. Xiao Yan bukanlah orang sembarangan. Segera, cahaya yang kuat melonjak ke matanya. Dia sudah menelan dua api surgawi. Apakah dia tidak akan bisa menangani api 3000 yang membakar ini? Mengaum. The 3000 Burning Flame menggangkit kepalanya dan merah. Segel di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Itu seperti matahari keemasan yang menyilaukan yang telah terbit di wilayah bintang. Menyusul pencerahan simbol di dahi api 3000 api, perasaan misterius di dalam hati Xiao Yan menjadi lebih jelas. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menjadi silau. Jia Linglug. Ketika dia muncul lagi, dia berada di ruang yang sangat asing. Ruang ini dipenuhi dengan api ungu hitam, dan Xiao Yan hadir dalam api yang tak berujung ini. Manusia yang bodoh. Raungan naga yang marah tiba-tiba ditransmisikan dari api ungu hitam. Angin liar bertiup kencang dan naga yang luar biasa besar perlahan bangkit dari lautan api. Itu berlama-lama di langit saat menyaksikan Xiao Yan, yang berdiri di lautan api. Mata Xiao Yan terfokus pada naga besar di dalam api ungu hitam. Sesaat kemudian, dia menghirup udara panas. Dia dengan jelas mengerti bahwa ini adalah dunia spiritual dari 3000 api yang membara. Ia ingin mendominasi segel naga dan mengendalikan Xiao Yan dalam prosesnya. Pertarungan jiwa ya? Xiao Yan menggangkit tangannya. Dia melirik ke telapak tangan yang agak ilusi sementara wajahnya tidak berdesir seperti sumur tua. Sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan. Kekuatan spiritual yang besar dan kuat membentuk tempat duduk lotus di bawah tubuhnya. Setelah itu, dia duduk bersila. Matanya yang hitam pekat menatap ke 3000 api yang membakar di dalam lautan api saat dia dengan dingin tertawa, "Binatang, tunjukkan padaku apa yang kamu punya." Mengaum. The 3000 Burning Flame segera mengeluarkan rongan marah. Di bawah raungan ini, api ungu hitam di dalam ruang ini melonjak dengan liar. Setelah itu, mereka melonjak menuju Xiao Yan dari segala arah dengan momentum yang sangat mengejutkan. Ekspresi Xiao Yan sangat tenang saat menghadapi serangan liar dari 3000 Burning Flame ini. Pada saat ini, mereka tidak hanya bertarung dengan jiwa mereka, tetapi juga dengan keinginan mereka. Siapapun yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi pemenang terakhir. Tahun-tahun pelatihan ini telah menempa Xiao Yan menjadi gunung ketangguhan dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan mati di tangan siapa jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Api ungu hitam melesat saat penghalang api hijau giok melingkar perlahan menyebar dari tubuh Xiao Yan. Akhirnya, nyala hijau giok berubah menjadi penutup bundar yang membungkus tubuhnya. Dia tampak seperti gunung yang tidak bergerak terlepas dari bagaimana api ungu hitam bertabrakan dengannya. Pertarungan yang akan menentukan nasib keduanya baru saja dimulai. Cao Ying dan yang lainnya di ruang kosong yang jauh mengungkapkan wajah-wajah yang dipenuhi kecemasan dan keraguan saat mereka melihat ke kejauhan.
Xiao Yan tiba-tiba menghentikan semua tindakan. Matanya tertutup rapat. Apalagi, hal yang sangat mengejutkan mereka adalah naga api ungu hitam di depannya. Pada saat ini, orang yang sangat galak itu turun ke dalam keheningan yang aneh. Tubuhnya telah muncul di udara. Jika beberapa daya kehidupan tidak dipancarkan dari tubuh orang itu dan naga, kemungkinan orang lain akan bertanya-tanya apakah keduanya tiba-tiba kehilangan nyawa mereka. Apa yang terjadi? Cao Ying mengerutkan alisnya saat dia bertanya dengan lembut. Mereka sepertinya telah mengubah metode bertarung mereka. Saya bisa merasakan Xiao Yan melakukan sejumlah besar kekuatan spiritual. The 3000 Burning Flame juga menunjukkan beberapa aktivitas di daerah ini. Saya pikir itu harus menjadi pertarungan jiwa. Dan Chen dengan lembut berkata di samping. Pertarungan jiwa? Ekspresi Cao Ying berubah sedikit setelah mendengar kata-katanya. Seseorang hanya bisa terlibat dalam pertempuran jiwa jika kekuatan spiritual seseorang telah mencapai tingkat tertentu. Namun, pertempuran semacam ini terlalu sengit. Jika seseorang ceroboh, kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dapat terjadi pada jiwa seseorang. Selain itu, bahkan mungkin menyebabkan kekuatan spiritual seseorang secara bertahap melemah. Oleh karena itu, bahkan beberapa ahli sejati dengan kekuatan spiritual yang kuat tidak berani terlibat dalam pertempuran jiwa. Namun, tidak ada gunanya khawatir sekarang. Mengganggu salah satu dari mereka pada saat ini akan menghasilkan serangan balik. Hasilnya akan sangat serius. Kami hanya bisa menunggu sampai berakhir secara alami. Kata Dan Chen. Cao Jingmen giơ Tun Kenning. Namun, dia tidak bisa memikirkan solusi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas di dalam hatinya. Ketika kelompok Cao Ying menemukan kondisi aneh Xiao Yan dan api 3000 api, Mu Gu Tua dan yang lainnya juga merasakannya. Mereka langsung terkejut. Meskipun mereka tidak menyadari mengapa Xiao Yan tiba-tiba terlibat dalam pertempuran jiwa dengan 3000 Burning Flame, mereka mengerti bahwa sekarang adalah kesempatan yang baik untuk bertindak. Selama mereka mengganggu pertarungan antara Xiao Yan dan 3000 Burning Flame, keduanya akan mengalami serangan balik, membunuh dua burung dengan satu batu. Kamu akan menghentikannya. Saya akan menyerang. Old Mu Gu mengatupkan giginya dan berteriak saat kilatan cahaya melintas di matanya. Do Uzun berpakaian hitam itu, yang bertarung sengit dengan Qiu Ling, ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia hanya bisa mengangguk dengan kasar. Tidak ada cukup waktu. Mereka hanya bisa mundur jika tidak mendapatkan apapun. Old Mu Gu Sedratebang. Ekspresi Qiu Ling merosot saat dia melihat Old Mu Gu berusaha melarikan diri dari pertempuran. Dia baru saja akan mengejar ketika Do Uzun yang agak lelah melepaskan serangan balik yang sangat gila, menarik fokus Qiu Ling kembali ke pertempuran. Cao Jing, hentikan dia. Ekspresi Qiu Ling berubah setelah ditunda oleh Do Uzun berpakaian hitam, yang menggunakan semua usahanya. Cao Ying dan yang lainnya buru-buru mengangguk setelah mendengar teriakannya. Tubuh mereka baru saja bergerak ketika dua ahli dari Hall of Souls, yang masuk ke 10 besar bersama dengan Old Mu Gu, bergegas dan memblokir mereka bertiga. Pada saat ini, semua orang telah tertunda. Oleh karena itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dengan mata mereka saat Old Mu Gu dengan cepat menerkam ke arah Xiao Yan dan 3000 Burning Flame. Cek, Xiao Yan, kau telah menciptakan kesempatan besar untuk diriku yang dulu. Senyuman ganas melintas di mata Old Mu Gu saat dia melihat Xiao Yan dan 3000 Burning Flame dari dekat. Api biru tua melonjak dari telapak tangannya. Setelah itu, ia membanting dengan keras ke arah atas kepala Xiao Yan. Bang! Tepat ketika Old Mu Gu hendak menyerang, kekuatan yang luar biasa besar dan kuat tiba-tiba memotong udara dan dengan keras menghantam dada Old Mu Gu. Grug! Pukulan berat yang tiba-tiba ini menyebabkan wajah Old Mu Gu menjadi pucat. Seteguk darah segar dimuntahkan. Segera, keterkejutan melonjak ke matanya saat dia dengan tajam berteriak, Ushuan Kongzi? The Hall of Souls benar-benar bertindak dengan sangat baik. Ini sebenarnya telah mengirim begitu banyak ahli kali ini. Suara tajam Old Mu Gu baru saja terdengar ketika suara tua sedingin es perlahan bergema melalui ruang kosong. Sebuah riak kecil muncul di dalam ruang itu sendiri ketika suara tua itu terdengar. Segera, sesosok perlahan muncul. Penundaan di luar telah gagal, bubar.
Mata Old Mu Gu tiba-tiba menyusut saat melihat bahwa itu memang Xuan Kongzi. Dia mengatupkan giginya dan segera berteriak. Sejak Xuan Kongzi muncul, mereka benar-benar tanpa harapan. Teriakan itu baru saja terdengar saat Old Mu Gu dengan cepat mengeluarkan piring giok berwarna perak dari cincin penyimpanannya. Dia menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Kekuatan spasial yang megah melonjak dan celah spasial hitam gelap muncul. Xuan Kongzi baru saja muncul ketika 3 Douzuns yang tersisa dari Hall of Souls ekspresi berubah drastis. Tidak perlu pengingat Old Mu Gu. Pelat giok mereka muncul, dan beberapa celah spasial dengan cepat muncul ketika mereka rusak. Karena Anda telah datang, tinggalkan beberapa souvenir. Senyum dingin segera melintas di wajah Xuan Kongzi saat dia menyaksikan 4 Hall of Souls Douzuns dengan cepat berlari. Dia mengepalkan tinjunya dan menghantam mereka berempat melintasi angkasa. Grug. Pukulannya menembus ruang angkasa. Saat ruang di sekitar tinjunya hancur, 4 jejak kepalan tangannya yang luar biasa menakutkan dan tak terlihat menembus ruang itu sendiri. Mereka mendarat di peti 4 orang setelah muncul dari arah yang sangat aneh. Segera, suara tulang retak muncul. 4 busa darah berwarna merah cerah dimuntahkan dari mulut mereka bersama dengan beberapa organ dalam yang hancur. Setelah itu, tubuh mereka meluncur ke celah spasial, menggunakan kekuatan mengerikan di tinju untuk menghilang. 4 Douzuns dikalahkan dengan sebuah pukulan. Kekuatan ini memang layak menjadi salah satu dari 3 kepala besar menara pil. Xuan Kongzi telah menakuti 4 Douzuns dari Hall of Souls hanya setelah menunjukkan wajahnya. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu mungkin untuk melihat naga ungu yang tak tertandingi membengkak saat ini. Api ungu kehitaman itu seperti gunung berapi yang terus meletus. 3000 Burning Flame akan segera meletus. Bahkan dengan ketenangan Xuan Kongzi, dia tidak bisa membantu tetapi dengan lembut menghirup udara saat dia melihat tubuh yang membengkak dengan cepat. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.